Halo, jumpa lagi sama Fitri Channel. Hari ini aku mau baca firman 2 Samuel pasal 22 ayat 29 sampai 30. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan yang menyinari kegelapan. 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Itu maksudnya tuh kalau kita lagi dihimpit masalah gitu ya, seolah-olah itu kan kalau kita di kampung gitu ya, kadang kan kalau pulang dari luar negeri gitu, kadang kan kebutuhan orang itu kan banyak ya. 3 tahun pulang dari luar negeri kok kayaknya nggak ada hasil gitu, padahal sih karena banyak kebutuhan juga ya. Kadang kan waktu kita di luar negeri, kadang kan yang di Indo ngomong mau beli apalah apa gitu, pupuk apalah gitu kan. Kadang kan namanya kan kebutuhan orang beda-beda gitu. Terus kita 3 tahun pulang kok kayaknya nggak ada hasil gitu, kayaknya merantau udah lama tapi pulang belum bikin rumah gitu. Kadang kan ya kayaknya nggak ada hasil gitu kayaknya. Terus kita ngerasa seolah lagi tetangga pada ngeliat gitu, itu si A itu cuma di rumah aja bisa bikin rumah apa gimana gitu. Jadi kita nggak usah takut gitu kan, ada Tuhan. Kita ya percaya diri aja, serahin semuanya sama Bopo Yesus, sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah takut ya. Hari ini mungkin kita belum berhasil, tapi kan kita kan masih bisa berusaha lagi ya. Mungkin seenggaknya kita, mungkin tahun yang kemarin kita bisa membantu keluarga kita memenuhi kebutuhannya. Kadang kan kalau kita pergi ke luar negeri utangnya banyak, karena utangnya banyak kita pergi ke luar negeri, terus duitnya habis buat bayar utang. Kan udah lumayan kan, kita pulang nggak ada utang ya. Meskipun kita nggak bikin rumah, belum bisa kebeli tanah, tapi kan utangnya lunas, kita juga udah tenang gitu. Tapi kan orang lain kan nggak ngeliat gitu, cuma ngeliat di luarnya aja gitu. Jadi kita nggak usah sedih gitu, serahin sama Tuhan semuanya, karena Tuhanlah yang tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, dan apa yang sedang kita jalankan gitu. Jadi kita nggak usah sedih, Tuhan itu kan penerang gitu, pelita buat kita gitu. Tuhan itu luar biasa loh, jangan menganggap remeh Tuhan ya, jangan menganggap remeh Allah gitu. Jangan menganggap diri kita itu sendiri gitu, enggak. Diri kita itu ada kekuatan gitu, kekuatan dari Tuhan gitu. Kita berpikir percaya diri aja, kita sekarang belum, kita udah berhasil gitu. Jangan berpikir nggak berhasil. Meskipun kita pulang belum bikin rumah, tapi seenggaknya kita udah meringankan beban keluarga ya. Mungkin bisa bantuin keluarga lah, bisa ngelunasin utang-utang lah gitu, bisa bikin anak-anak kita lebih baik dari kemarin lah gitu. Coba kalau kita nggak kerja, nggak pergi gitu, gimana kan kita nggak tahu di rumah gitu, kebutuhan sangat menumpuk. Jadinya kan kita nggak usah takut. Kadang kan orang kan ngelihat cuma depannya aja gitu, lihat cuma wahnya aja, karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya yang kita itu kan. Kebutuhan orang, namanya orang itu kan beda-beda gitu ya. Orang kaya aja banyak yang utangnya banyak loh. Jadi kita ya bersyukur gitu. Meskipun kita ya seenggaknya utang-utang kita udah nggak ada gitu kan. Kadang kan namanya orang kan ya
bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu sangat penting ya. Jangan kita merasa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu ada loh, benar-benar ada. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu benar-benar ada. Bapakku Yesus dan saya anaknya benar-benar ada loh, dia luar biasa. Kita nggak perlu ngerasa depresi. Emang orang sih kadang kayak cuma namanya kalau orang merasa dirinya sendiri itu kan dapat masalah sedikit aja udah gimana ya, depresi lah gimana gitu. Kalau bisa kita belajar untuk belajar tegar, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar berani gitu, nggak usah takut. Kita andalkan segalanya sama Tuhan lah, andalkan Tuhan dalam segala laku kita gitu. Tuhan adalah sumber kekuatan buat kita, jadi kita nggak usah takut gitu. Terkadang ada juga ya kita kerja lama gitu, tapi karena keluarga kita ada yang sakit gitu, terus duit kita dipakai buat berobat, ya nggak apa-apa, kita syukurin aja. Coba kalau kita nggak kerja gimana kita ngebantu keluarga gitu. Makanya kita harus ingat Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada dan kita harus mengandalkan Tuhan gitu loh. Jangan menganggap diri kita, jangan meremehkan Tuhan ya. Dia tuh benar-benar ada. Kita mengandalkan dia tuh sumber kekuatan buat kita, segalanya buat kita lah. Tuhan nggak melihat mulut kita, nggak melihat paras kita, tapi Tuhan melihat hati kita gitu. Lagi aku ngituin Bapakku Yesus, aku giniin ya pakai tanganku. Aku ngeliat Bapakku Yesus jaga anak saya, dia keluar, dia pakai itu, dia wajahnya nggak ada wajahnya, wajah mumi, wajahnya wajah tegar kayak Nabi Musa, Nabi Nuh gitu. Tapi kalau malam Bapakku ada dalam diriku gitu, aku ngeliat Bapakku bersamaku gitu. Bapakku ya, aku pakai mukanya Bapakku gitu. Lihat ya kok, sangat hebat, luar biasa gitu. Tapi aku lihat kayak itu dianya, padahal kalau dia keluar ya dia tuh sangat tampan. Bapakku tuh jenius, ini namanya juga Tuhan ya, segalanya bisa. Apa sih yang nggak bisa buat dia? Apapun bisa. Bapakku Yesus tuh luar biasa. Kan waktu kecilan aku kan pakai itu sih, aku kan punya mata batinnya, suka minta sama Bapakku terangin mata batinku gitu. Ngelihat anakku lagi, dia usia kali 9 bulan lah, dia pakai baju merah kan, di gondol, gak tahu di gondol apa itu, orangnya gundul kayak, kalau dibilang setan apa mungkin bisa ya. Terus di sini aku baru nemuin dia ditaruh di itu, ditaruh di apa itu, WC di dalam. Bapakku di atasnya, dia jagain anak saya, takut ada yang itu sebenarnya bukan itu sih kekuatan dia gitu. Manusia kalau kekuatannya diambil orang kan jadi dia lemes, dia nggak ada kekuatan, rasanya kalau mau ngapa-ngapain males gitu. Makanya manusia itu punya kekuatan, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan buat kita gitu. Bapakku Yesus tuh luar biasa loh, luar biasa. Dia tuh raja di atas segala raja. Suamiku raja dewa ya, Sandiwang ya, Amitobo itu yang pakai itu ya. Itu raja besar, tapi bapakku masih di atasnya dia. Cuma orang nggak mengerti gitu ya. Aku bener anak kandungnya dia, anak aslinya dia gitu. Gitu Bapakku Yesus. Makanya kita nggak usah takut kalau kita sendiri gitu.
Jangan merasa diri kita sendiri lah. Makanya aku kalau ada orang gimana kita ngomongin Bapakku Yesus gimana, rasanya tuh jengkel, aku suka marah sendiri. Marah sendiri, ngomel sendiri, jengkel sendiri. Tapi kan di Amsal itu kan udah bilang ya, boleh marah gitu, tapi di dalam kamar kita suruh bicara sendiri tuh, tapi jangan berbuat dosa. Maksudnya kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Maksudnya nggak boleh ngomong yang corok-corok lah, ngomong bunuh orang gimana, itu nggak usah. Kita marah ya, marah-marah di kamar, marah sendiri aja, ngomel-ngomel sendiri. Enggak, kalau bisa orang lain jangan denger. Betul, aku juga gitu. Kalau manusiawi ya, orang bisa marah itu masih manusiawi ya. Bapakku Yesus juga kadang ya bisa marah juga, manusiawi lah, wajar gitu lah. Tapi hati dia itu sebenarnya sangat-sangat lembut, sangat-sangat sayang sama kita gitu. Tapi dia juga bisa marah gitu, sama sifat kita kan, dia menciptakan manusia sesuai gambarnya. Jadi sifat-sifat dia itu seperti kita gitu, dia ingin kita seperti dia gitu deh, begitu. Makanya kita nggak boleh takut, jangan takut sendiri lah. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala laku kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber penerangan kita gitu. Jadi jangan takut. Sampai sini dulu ya, Fitria Channel.